peserta calon guru penggerak itu diminta untuk membahas tentang apa yang sudah dipelajari. Salah satunya sekarang saya menghadap Bapak pengenalan dari Bapak sekolah. Satu, nanti diadakan rapat mensosialisasikan tentang penggerak materi itu kira-kira kapan Pak ya? Insya Allah kita akan agendakan, kita juga akan mengajak rekan-rekan yang lain, terutama ya guru dan staf untuk membicarakan dan mengharapkan apa yang sudah didapatkan dari Pak Hendrik selaku guru penggerak 50%, ya diharapkan untuk memberikan penjelasan kemudian apa yang sudah didapat disosialisasikan ke teman-teman guru kita di SMP 1 Kalipanas. Kalau waktunya nanti kita akan mengagendakan secepat mungkin karena ini masalah ini sangat penting untuk kelanjutan kita. Terima kasih. Saya harapkan mudah-mudahan juga ini akan menjadi upaya yang positif untuk sekolah kita dari ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak kita bisa sedikit menerapkan di sekolah dan sesuai dengan modul guru penggerak juga Pak, yaitu penggerak menggunakan posisi ini saya coba menggunakan komunitas sekolah menjadi lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk meningkatkan IPM kita, kemudian melaksanakan visi dan misi ini seperti yang kita telah rencanakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dengan kepala sekolah, salah satunya adalah minta waktu untuk bersama-sama dengan guru lain akan ada kegiatan sharing ya, lebih ke sharing apa yang sudah saya pelajari ya di guru penggerak ini. Sebagai informasi untuk memotivasi juga ke rekan-rekan yang lain, saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak terhitung dari Oktober kemarin. Dan sekarang di bulan Desember itu sudah mempelajari 5 modul dengan totalnya 10 modul dan akan selesainya nanti diperkirakan bulan Mei gitu ya. Nah sekarang sedang ada di modul kelima di tengah-tengah, baru 50%. Dari modul 1 sampai modul 5 ini sangat bermanfaat sekali untuk kita untuk saya yang sebagai peserta gitu ya. Di situ kita belajar banyak mengenai apa yang belum kita ketahui tentang sekolah. Ternyata sangat luas, masih banyak ilmu yang belum kita serap dari situ. Mudah-mudahan guru-guru yang lain juga nanti di kesempatan ada angkatan berikutnya bisa merasakan guru penggerak. Karena ini baru angkatan ke-6, masih terbuka 7, 8 dan seterusnya. Di modul 1 Bapak Ibu, di guru itu belajar tentang ini filosofi pendidikan di Dewantara. Jadi salah satu pentingnya, satu poinnya adalah di situ menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah kegiatan menuntun apa? Menuntun segala orang yang ada di anak. Karena anak itu beragam ya. Kita yakin bahwa anak itu beragam. Mereka datang dari keluarga yang berbeda, ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Dari latar suku mungkin ada yang dari Sunda, dan lain-lain. Nah itu kita harus bisa menuntun semuanya agar tujuannya sama, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai dirinya atau sebagai anggota masyarakat. Karena kalau anak sudah bahagia dirinya, otomatis akan membawa kebahagiaan oleh sebenarnya. Ya. Contohnya ada anak yang sukses jadi seorang pejabat, otomatis orang tuanya juga akan. Nah, ketika dia jadi pejabat, mungkin akan membawa kebahagiaan juga di lingkungannya, di RT-nya dan sebagainya. Itu tujuan dari yang pertama. Juga diibaratkan pendidikan itu seperti ini, menanam benih katanya. Kita punya sebagai petani menanam benih di kebun. Kita nggak bisa punya bibit jagung, kita nggak bisa mengharapkan dia menjadi padi misalnya. Tetap aja jadi jagung. Tapi tugas kita adalah menyediakan supaya jagung itu menjadi bagus, ya. Sediakan tempatnya, dipupuk, dihindarkan dari rumput-rumput liar dan sebagainya agar dia menjadi jagung yang berkualitas yang bagus. Nah itu sepintas tentang di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan di Dewantara.
Ya. Yang kedua, modul 1.2 materinya adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilainya ada 5. Yang pertama harus mandiri, ya. Jadi guru penggerak kita untuk mandiri, meningkatkan terus apa yang dia belum pahami kompetensinya, terus berlatih, ikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua harus kreatif, katanya. Kemudian inovatif dan juga kolaborasi. Tidak bisa sendiri. Di sini kan banyak rekan guru yang bisa diajak untuk bekerjasama, berkolaborasi. Kemudian ada peran-perannya. Nah, salah satu perannya adalah untuk menggerakkan komunitas praktisi. Nah, itu salah satunya, menggerakkan komunitas praktisi. Inilah kita punya satu komunitas di sekolah yang punya tujuan yang sama, minat yang sama, dan itu harus terus bergerak gitu ya. Artinya kita harus adaptasi, update terus terhadap apa yang baru di lingkungan kita, harus bergerak terus. Nah, itu di poin modul 1.2. Di modul 1.3 itu kita belajar tentang visi guru penggerak. Jadi sekolah kita kan warga kita banyak ya, dari dewan gurunya juga banyak, siswanya banyak sekali. Masing-masing punya kekuatan. Di sini ada namanya inquiry apresiatif. Jadi salah satu paradigma yang tidak menekankan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi lebih ke kekuatan apa yang dimiliki oleh masing-masing. Kemudian kekuatan-kekuatan itu digabungkan, disatukan, kemudian menjadi satu kekuatan yang lebih tinggi lagi. Contoh misalkan ada satu kegiatan yasinan ya, yang payana sering ini. Di situ kan kekuatannya banyak, payana dari segi agamanya sudah bisa. Kemudian ada kekuatan lagi dari Pak Deki yang bisa menggerakkan siswa. Kemudian ada wali kelas yang bisa intens ke siswanya. Nah, itu kekuatan itu bisa digabungkan sehingga kegiatan itu bisa menjadi lebih bagus lagi gitu. Yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Jangan sampai ketika memang kegiatannya ada dan sedikit tanda kutip tidak disiplin lah gitu ya, akhirnya ada saling menyalahkan hubungan baik. Tapi bukan begitu. Di situ kita kolaboratif untuk kekuatan apa nih? Pak Deki bisa apa? Saya bisa apa? Pak Yana bisa apa? Digabungkan sehingga satu kegiatan itu bisa menjadi lebih baik lagi dari semula. Nah, itu di modul 1.3 ya. Nah, yang sedang saya akan bahas hari ini Bapak Ibu ini di depan mengenai budaya positif ya. Mohon izin Pak. Budaya positif mungkin bisa terbaca ya. Budaya positif ini artinya adalah budaya merupakan bahasa, yaitu budaya. Nah, ini artinya adalah culture. Jadi pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi tidak hanya berlaku pada zaman tahun ini saja, juga sudah menjadi budaya terus menerus ya, tidak akan lekang oleh waktu gitu ya, terus gitu ya, itu akan. Nah, itu kita akan coba terapkan satu konsep ini di sekolah kita. Budaya apa yang akan kita ciptakan di sekolah kita ya. Nah, selanjutnya ini berkaitan erat dengan disiplin. Di benak kita kalau disiplin pasti hubungannya dengan peraturan ya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Selama ini kita seperti itu. Kalau yang tidak disiplin berarti dihukum, sanksi ya, baik verbal ataupun lisan. Kalau yang disiplinnya bagus pasti ada reward, baik itu berupa materi ataupun penghargaan. Selama itu gitu ya yang kita pahami tentang disiplin gitu ya. Nah, boleh sih. Tapi itu kan tidak berasal dari luar. Berasalnya dari luar. Kita disiplin karena takut ya, karena ingin mendapatkan dan lain. Tapi kita disiplin itu harus ingin berasal dari dalamnya. Ya, ini juga sama diri saya juga masih berusaha untuk disiplin.
Tapi disiplin yang baik itu katanya menurut teori ini jangan berasal dari eksternal atau dari luar. Ingin dapat pujian, tidak ingin dapat hukuman, tapi lebih baiknya berasal dari intrinsik dari dalamnya. Contohnya kalau saya tidak melakukan itu, saya rugi apa gitu. Jadi dia merasa tidak melakukan hal yang baik itu, dia akan merasa sesuatu kehilangan gitu ya. Nah contohnya ini kita lewat dulu. Oke, ini paradigma, ada stimulus respon, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang penting 5 posisi kontrol guru. Kita ini menarik, nanti kita akan bahas nanti ya. Kemudian disiplin itu apa? Ya, kemudian 5 kebutuhan dasar harus kita penuhi. Dan terakhir adalah segitiga restribusi. Mungkin sudah tahu. Ya, kita langsung ke yang ini. Ini ada perubahan paradigma antara paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol yang diumumkan oleh salah satu tokoh pendidikan. Yang asalnya realitas kita sama, kebutuhan kita sama, menjadi realitas kita berbeda. Ya. Jadi apa yang kita rasakan, kebutuhan kita tentu saja berbeda antara satu sama yang lain. Jadi kita akan berubah dari yang kita harus sama menjadi kita bahwa menyadari bahwa kelas itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian melihat, mencoba mengubah pandangan kita berusaha memberi pandangan orang tentang dunia kita. Jadi jangan lebih ke orang harus lebih percaya kita, tapi kita harus juga memandang pendapat orang lain agar tidak tidak seperti orang lain. Yang kelima, saya mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa ya kita disuruh disiplin oleh orang lain, itu tidak enak rasanya. Tapi kita bisa mengontrol diri sendiri, ya. Seperti apa kita harus bersikap. Kita lewat yang ini. Nah Bapak Ibu, poin berikutnya ini yang paling penting, ada teori ini, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Teori keyakinan kelas, nah ini untuk para wali kelas utamanya. Dalam teori ini, setiap kelas itu punya aturan, punya peraturan kelas. Tapi yang lebih luas lagi dari peraturan kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke menghukum, ya, lebih ke mengikat yang tidak boleh. Kalau keyakinan kelas ini adalah isinya kebajikan-kebajikan universal, ya, atau kebaikan-kebaikan, contohnya kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh siswa itu di kelas itu. Jadi cara membentuk keyakinan kelas itu dengan cara curah pendapat. Apa yang mereka inginkan di kelas itu, kemudian dituangkan dalam bentuk ya peraturan sederhana yang disepakati oleh semuanya. Contoh misalkan ada kegelisahan, gimana untuk waktu masuk, Pak, saya ingin tepat waktu misalkan. Berarti keyakinan kelasnya itu menyangkut ke menghargai orang lain. Terus saja menghargai orang lain. Jadi dari semua kegelisahan atau keinginan dari anak-anak itu kita tuangkan menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu antara satu kelas dan kelas lain pasti tidak akan sama, tergantung kesepakatan di masing-masing. Dan ini bisa dilakukan oleh kelas oleh wali kelas.
Ya, kalau untuk di Pampol boleh dengan mengadakan keyakinan masing-masing. Nah, itu ada. Nah, itu biasanya jangan terlalu panjang kata-katanya. Pakai kata-kata yang singkatnya saja. Contoh menghargai orang lain, bertanggung jawab, kejujuran dan lain-lain. Itu seperti itu. Dibentuk kemudian dituliskan dalam satu karton besar, dipajangkan di kelas masing-masing. Kemudian itu akan menjadi terus diingat oleh siswanya dan diterapkan. Nah, ketika siswa itu melakukan kesalahan, guru kita mengembalikan lagi keyakinan kelas apa yang sudah atau yang belum mereka laksanakan. Dari situ akan muncul motivasi dari dirinya. Oh iya, saya sudah sepakat bahwa akan tanggung jawab. Saya melakukan ini, berarti saya tidak melakukan tanggung jawab. Nah, dari situ akan muncul bahwa disiplin itu tidak berasal dari luar, akan dari dirinya bahwa menyadari dia telah tidak memenuhi kesepakatan yang sudah dia buat. Jadi lebih ke sana. Kalau hukuman dan penghargaan ini akan menimbulkan efek gagal, ya. Kalau hukuman itu bisa saja menjadikan murid itu tidak mau atau merasa dendam kepada yang memberi hukuman. Pernah ada siswa yang dihukum gara-gara terlambat, tapi efeknya menjadi marah kepada guru itu, kemudian bisa juga tidak mau mengikuti pelajaran guru itu. Nah, itu dampaknya, jadi efek gagal, ya. Kalau penghargaan itu juga bagus, tapi dalam jangka lama jadi bahaya. Jadinya anak itu akan selalu mengharapkan imbalan apa yang saya dapatkan kalau saya membuat sesuatu. Jadi tidak ada motivasi yang baiknya dari dalamnya. Ya, kita bersihkan saja. Nah ini Bapak Ibu, membentuk keyakinan kelas tadi sudah disampaikan, bersifat abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sudah tidak terlalu banyak, agar mudah diingat. Kemudian semua warga kelas berkontribusi. Jadi bukan guru yang buat, ya. Bedanya dengan peraturan, dengan keyakinan kelas bukan guru yang buat, tapi ini merupakan hasil curah pendapat dari siswanya, gitu ya. Jadi kalau siswanya membuat sendiri, ya kalau dia melanggar kita kembalikan lagi ke siswanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu sudah disepakati tapi masih tidak dilakukan. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, ya. Sebentar ininya muasnya. Kemudian poin yang ini, 5 kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, baik siswa atau guru. Yang pertama, untuk kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya begini, ada satu anak yang di kelasnya itu suka mengambil makanan orang lain. Ya. Di situ kita harus tanya kenapa dia melakukan hal itu. Kalau jawabannya, "Bu, saya tadi belum sarapan," berarti di situ dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bertahan hidup, karena dia belum makan, gitu ya. Nah, bagaimana cara memenuhinya? Mungkin kita punya solusi yang lain. Jadi orang yang berbuat salah itu tidak bisa nakal, sebetulnya ada tujuannya, gitu ya. Kalau jawabannya misalkan, saya masih senang aja, saya juga punya uang mah, tapi saya senang, berarti dia adalah ingin penguasaan di sini. Dia ingin berkuasa di kelasnya. Dia punya bekal, dia punya uang, tapi dia masih merebut makanan orang lain. Berarti kebutuhan yang sedang dia penuhi adalah ingin jadi penguasa di kelasnya. Ada yang siswa seperti itu. Kemudian yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Anak itu huriwe gitu ya di kelas. Gogolehan ketika mengajarkan, kemudian tidur-tiduran. Ternyata ketika ditanya kenapa membuat seperti itu, dia ingin diperhatikan. Berarti dia itu, anak itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang butuh kesenangan. Ketika di kelas sedang mengajar satu guru, dia terus misalkan ngobrol, terus katalu dan sebagainya. Nah, murid itu kalau ditanya, "Bu, saya itu maunya, saya bosan
di kelas saya ingin keluar. Ya. Berarti itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi misalnya. Karena tidak dipenuhi oleh guru, makanya dia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif, gitu ya. Negatif, tak tahu, jadi supaya dia senang, tak tahu, gitu ya. Dia, nah ini juga sama. Seperti itu, ini kebutuhan dasar. Setiap pertemuan kasih hadiah 100.000 kayaknya top kayaknya jajan gitu. Ya, cara mengatasinya ada 5 cara menurut teori ini. Kita terapkan, kita coba pahami dulu, kita terapkan ya. Nggak tahu berhasil saja kita evaluasi nanti. Dengan pada kita sudah ngobrolnya mengenai ini. Tapi dengan wali kelas yang pertama ini juga harus tahu minimal bisa diterapkan gitu ya. Bapak Ibu guru, kita sebagai guru untuk menghadapi yang tadi, yang 5 kebutuhan tadi siswa itu yang negatif. Itu ada 5 cara katanya. Menghukum, buat bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Poin 1 itu sebaiknya jangan, dan itu sebagai langkah terakhir dan sebaiknya jangan dipakai. Penghukum itu gimana? Misalkan dengan kata keras, mengancam, bahkan secara verbal, kamu nggak pergi tugas, lari 40 berdiri, itu tipe penghukum gitu. Sebaiknya jangan, dan itu langkah terakhir. Kalau bisa jangan gitu ya. Yang kedua, membuat orang bersalah. Jadi itu, kamu tadi pelajaran ini kenapa tidak konsentrasi? Kamu ingin ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah ya? Kamu tega ibu nanti dipanggil kepala sekolah dan dimarahi. Nah itu kan cara guru membuat murid itu merasa bersalah, sehingga respon murid itu mungkin akan minta maaf. Tapi kalau dia disiplin juga tidak akan berasal dari dalamnya, gitu ya. Dia takut merasa bersalah. Mungkin ada tipe yang seperti itu. Kemudian ada teman. Nah kalau yang teman ini memposisikan guru itu sebagai teman. Misalkan Asep, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Oh maaf Pak, saya ketiduran malam itu sehingga lupa. Oh ya nggak apa-apa, nanti tugas kamu Bapak bantulah. Nah itu sebagai teman. Nah itu nggak, sebetulnya efeknya jelek juga ya, karena keenakan dan ketika gurunya tidak membantu lagi dia sebagai teman itu, akhirnya dia mendapat kok dia beda ya guru itu kepada saya. Nah, akhirnya seperti Tidak menjadi teman lagi. Nah, jadi jangan terlalu dianggap teman lah, tetap saja kita hubungannya antara guru dan murid gitu. Nah, yang ketiga pemantau. Kalau pemantau itu sama judulnya pemantau, kita melihat siswa yang sedang belajar, kemudian ketika ada yang misalkan ada yang di belakang untuk kurang konsentrasi, kita samperi ya ke tempatnya, kemudian ditanya mengenai apa yang ibu sampaikan tadi, paham atau tidak gitu ya. Nah ketika bilangnya tidak paham, mungkin tadi kan alasannya apa, dari 5 kebutuhan itu akan disampaikan ketahuan, nanti apa yang akan kita lakukan. Nah gitu, itu lebih lembut, tapi itu tidak akan bertahan lama-lama dia kembali seperti itu. Tipe pemantau mungkin yang sering saya lakukan juga di kelas sebetulnya. Ya, ketika ada yang murid tidak memperhatikan penjelasan kita, mungkin saya lebih pilih untuk memantau, kemudian mendekati, kemudian menanyakan kenapa kamu seperti itu, kenapa kamu tidur di kelas. Nanti kalau sudah jawabannya dinasihati cukup sampai situ. Nah itu. Nah yang terakhir yang paling baik adalah sebagai manajer, ya, dengan cara ini menerapkan segitiga restitusi yang ini ya. Jadi mereka dikuatkan bagaimana mereka ya. Jadi segitiga restitusi itu ada segitiga seperti itu ya, segitiga. Jadi ketika ada murid yang bermasalah, itu penanganannya dengan yang pertama, kita di luar jam pelajaran, baik istirahat ataupun setelah pulang sekolah, kita panggil anak itu ya, 4 mata berdua dengan mereka, dengan dia yang punya masalah. Kemudian yang pertama jangan dimarahi, tapi diberikan dulu
menstabilkan dulu emosinya, ya, menstabilkan dirinya dulu. Walaupun dia salah, kita bisa menstabilkan diri. Oke, nah di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencarikan solusinya. Semua orang pasti berbuat salah, semua orang pasti berbuat hilang. Bapak juga pernah sama. Nah, Bapak di sini ingin mencarikan solusinya. Dan dengan kalimat seperti itu akan menstabilkan diri dari yang berbuat kasus itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian menanyakan alasan, ya. Kamu melakukan ini tentu ada alasannya. Coba ceritakan kepada Bapak, apa sih yang menjadi sebabnya kamu melakukan hal ini? Kan di situ anak kan cerita apa gitu ya kan jadi. Nah, setelah itu selesai, yang terakhir dengan kembalikan menanyakan keyakinan kelas. Oke, sekarang Bapak tanya, keyakinan kelas apa yang dengan sikap kamu yang sudah kamu belum penuhi? Nah, disitu kan kembali lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Oh iya Pak, saya itu tidak disiplin. Nah, kalau gitu kamu gimana selanjutnya? Nah, selanjutnya mungkin saya, jadi solusinya itu bukan dari guru, ya, dari siswanya itu sendiri. Nah, dari situ mungkin besok harinya atau selanjutnya anak-anak itu tidak mengalami yang sama, dan disiplinnya itu dengan cara yang positif dari dalam diri. Nah, itu barangkali ya Bapak Ibu sedikit saja pemahaman saya ya terhadap konsep ini, budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Ini mari kita terapkan karena saya di guru penggerak itu tidak bisa sendiri ya. Sesuai motonya adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selain saya bergerak sendiri, juga harus tergerak ya, kemudian menggerakkan ya. Jadi sama-sama kita implementasikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang menjadi wali kelas utamanya ya, untuk nanti evaluasi, mohon setelah ini Bapak Ibu bersama siswanya di kelas untuk menyusun keyakinan kelas. Ya, ambil sesi lah 15 menit juga cukup ya di sela-sela mata pelajaran. Caranya Bapak Ibu ajak ngobrol teman siswa-siswanya apa yang mereka keluhkan tentang kedisiplinan di kelas. Kemudian dituangkan ke dalam kalimat singkat saja. Kemudian hal itu dipang-pangkan dalam sebuah kertas kecil nggak apa-apa atau dalam diagram, boleh dalam kertas HP apa besar apa gitu ya. Nah, setelah itu selesai, nanti setiap ada pelanggaran atau ketidakdisiplinan di kelas, Bapak Ibu menggunakan model segitiga restitusi tadi. Yang pertama, jangan langsung di kelas ya diselesaikannya, tapi cari waktu yang nyaman ya untuk ngobrol dengan anak tersebut. Terapkan asumsi ini ya. Yang pertama, berikan dia stabil emosinya bahwa ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian pasti kamu ada alasan. Kemudian tanyakan keyakinan kelas apa yang belum kamu penuhi. Nah, seperti itu. Nah, itu sementara ya. Mungkin selanjutnya kita implementasikan ke kelas kita masing-masing, terutama di yang punya wali kelas. Demikian Bapak Ibu ya, mohon maaf waktunya agak panjang. Jam berapa nih? Jam 12. Ya, karena ini juga Pak Riki boleh disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Dr. Mustafa dan Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 7B, hari ini Bapak akan memandu kalian semua untuk membuat keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas kita ya. Di kelas kita supaya kelas kita menjadi kelas yang disiplin, tertib ya, dan semua mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Baik, untuk itu
Selanjutnya Bapak akan bagikan kertas orang satu ya. Nanti semuanya tolong bercurah pendapat mengenai disiplin apa yang cocok dilaksanakan di kelas kita. Boleh tentang disiplin waktu, tentang cara belajar, dan cara bergaul dan lain-lain. Ya. Silakan tuliskan di sini minimal satu orang satu lembar ini boleh isi satu aturan atau dua ya, maksimal dua. Ya. Silakan. Bapak bagikan ya. Silakan alat tulisnya dikeluarkan. Sediakan pulpennya. Ya, semuanya sudah kebagian kertasnya. Silakan jangan dalam waktu 5 menit lah cukup ya. Silakan tulis satu dua aturan yang ingin kalian terapkan atau kalian laksanakan di kelas ini. Satu orang nilainya boleh berbeda ya. Silakan masing-masing. Boleh, agak besar tulisannya ya. Agak besar supaya nanti terbaca ya. Kan. Nah selanjutnya hasil tulisan di kertas itu masing-masing nanti ditempelkan di papan tulis ya di depan ya. Ini Bapak sudah sediakan lemnya, nanti ambil sedikit, kemudian lekatkan di papan tulis ya. Mulai dari sebelah yang terdepan dulu, silakan. Ya silakan di sini. Ya sudah sedikit. Dan selanjutnya langsung biar cepat. Silakan dari paling atas dulu. Bisa dikerjakan. Ya lanjut. Langsung menyambung. Selanjutnya terus. Ya dulu silakan. Kemudian ke depan. Terus sampai semuanya bagus. Hasil surat pendapat kalian sudah terpampang semua di sini ya. Mari kita baca satu-satu apa yang isinya ya. Kita mulai yang sebelah sini. Yang pertama, memakai pakaian yang rapi, kemudian menjalankan tiket kelas.
Kemudian ada lagi, jangan keluar sebelum istirahat. Terus ya. Kemudian membayar uang kas tepat waktu. Selanjutnya menutup pintu dan mengucapkan salam. Ada lagi menjaga kebersihan. Kemudian membayar uang kas tepat waktu. Sama ya. Yang ini mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Tidak saling membuli. Ini bagus juga ya, diterapkan di kelas kita. Ada lagi yang menjaga kebersihan. Kebersihan. Masih tentang uang kas ada lagi di sini ya. Waktu harus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Di sini ada lagi membayar uang kas tepat waktu. Ya. Tidak boleh mengejek atau menghina orang lain. Mengerjakan tiket, disiplin saat belajar. Nah ini saling tolong menolong. Ya terus. Mengucapkan salam kita sangat bagus ya. Membacakan doa sebelum belajar dan sudah belajar. Kemudian menjaga kebersihan masih ada di sini. Yang ini memakai pakaian yang rapi, mengucapkan salam, membayar uang kas, saling menghormati dan jangan saling menghina. Ini juga bagus ya. Menjaga salam sebelum masuk kelas, harus saling menghormati. Menjaga kebersihan, membaca doa sebelum pulang. Menjaga kebersihan juga di sini saling menghormati, disiplin dalam kelas. Upacara harus tepat waktu. Ini belum ada ya, ini ada upacara tepat waktu. Ini belajar sumbernya membaca doa, menjaga tiket kelas kewajiban kita. Sebaiknya datang tepat waktu, dilarang membuli satu sama lain. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah dapatkan curah pendapat dari semuanya ya. Nah ini semuanya ada yang sama, ada juga yang beda. Nanti Bapak akan susun ya, akan disusun, memilah mana yang sama, mana yang beda. Nanti kita akan buatkan dalam satu kesepakatan kelas ya. Anak-anak selanjutnya setelah kita membahas semua curah pendapat dari kalian, nanti Bapak akan menyusunkan kelas berdasarkan curah pendapat ini. Nanti hasilnya Bapak akan informasikan melalui KM dan kemudian meminta ke sekretaris kelas ya, siapa? Naila, untuk membuatkan ke dalam bentuk poster ya, nanti dipajang di kelas. Nanti hasil kesepakatan kelas itu dihafalkan oleh semuanya, dan yang paling penting hasilnya kita sepakati dan dilaksanakan. Siap semuanya? Siap. Ya, terima kasih. Berarti kelas kita kelas 7B sudah memiliki suatu kesepakatan kelas, dan kita semuanya akan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Siap ya? Siap. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja ya untuk kelas ini. Mudah-mudahan menjadi kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ya, Bapak mau ngobrol dengan Ella sebentar. Tadi ada ini dari KM, katanya yang hari ini tidak piket itu Naila ya. Bener, Naila piketnya? Iya Pak, tadi kesiangan. Oh ya, jadi tidak piket ya? Ya, Bapak juga ngertilah ya. Pasti Naila juga ada, Bapak juga tahu semua kesalahan salah ya. Bapak juga dulu pernah berbuat salah. Ya, nah, Bapak di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusinya ya. Nah, Bapak ingin tanya, kenapa? Pasti punya alasan kan? Kenapa hari ini Naila tidak memasangkan tiket? Coba bisa ceritakan nggak kenapa? Kesiangan Pak, jadi nggak dulu. Kesiangan tadi jam berapa sampai ke sekolah? Jam 7 lebih. Jam 7, tapi belum bel ya? Belum. Belum bel, tapi udah mau masuk gitu? Ya. Udah mau masuk. Berarti tidak sempat mengerjakan ini ya, tiket menyatu ya? Ya, berarti kalau itu masih ingat
siapa kesepakatan kelas kita kegiatan kelas kita? Masih Dengan tidak piket apa yang belum kamu penuhi tentang kegiatan tanggung kelas? jawab. Tanggung jawab ya. Ya. Berarti Laila hari ini belum melaksanakan tanggung jawab ya sesuai kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa untuk bisa memenuhi tanggung jawab itu? Akan datang ke sekolah lebih pagi Ya. supaya bisa mengerjakan piket Laila piketnya hari apa? hari Rabu. Nah, hari Rabu ya. Berarti kalau hari Rabu datangnya jam berapa? Jam setengah Jam setengah 7 sudah di sekolah ya. Biar apa? biar bisa mengerjakan piket. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, Lain kali silahkan lebih datang lebih awal ya kalau piket. siap. Ngerti ya? Ya, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranayila Arkana dari kelas 7B SMPN 1 Kadupandang. Saya beserta teman-teman dari kelas 7B dibimbing oleh wali kelas kami, Pak Henry, untuk membuat keyakinan kelas. Menurut kami, keyakinan kelas itu sangat bagus dan membuat kami menjadi lebih disiplin dengan motivasi dari dalam diri masing-masing. Sekian testimoni dari saya tentang keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.